punya rumah sendiri. Zaini sakit itu dari usia 8 bulan. Dari usia 8 bulan itu saya sih nggak langsung ke rumah sakit, cuman saya ke alternatif dulu. Dari alternatif kurang lebih 2 sampai 3 bulan tapi nggak ada perubahan. Akhirnya saya untuk jalan ke puskesmas dulu. Dari puskesmas akhirnya dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar katanya gitu. Cuman karena waktu itu kendalanya dana ya untuk uangnya, terus udah gitu nggak ada kartu KIS juga ya, karena Zaini waktu itu belum masuk ke kakak. Jadi untuk pengobatan kayak terkendala dari situ. Jadi sempat tertunda, kita juga untuk ke rumah sakit biaya juga kurang ya, karena posisi ayahnya juga nggak kerja waktu itu. Jadi saya berusaha bagaimana caranya gitu Zaini bisa ke rumah sakit. Akhirnya dirujuk ke dokter bedah. Kata dokter bedah pas lihat hasilnya, ini tumor bu, ini bukan hernia. Saya dari situ langsung drop ya, kaget ya. Bener nih dok, katanya. Saya pikir kalau misalnya udah dokter bedah pasti udah finish, kata saya gitu ya. Bener dok, ini tumor. Iya, katanya ini harus segera diangkat karena ini emang udah sama besar banget. Beda banget dari situ. Dokternya udah harus dipercepat karena HB-nya Zaini aja udah dikit banget gitu. Akhirnya dari situ dokternya langsung dipercepat untuk proses Zaini masuk ke rumah sakit untuk dirawat kurang lebih 1 hari, besoknya langsung tindakan. Pas tindakan saya berpikir ya Allah, ini mudah-mudahan yang terakhir, maksudnya finish lah di sini setelah operasi. Setelah operasi berjalan, Zaini dirawat 2 hari. Dokternya menyarankan untuk biopsi. Kata saya, dok, biopsi itu apa dok gitu ya? Biopsi itu untuk melihat ini tumor ganas atau tumor jinak. Terus gimana ya? Saya tuh berunding dengan suami sama adik ipar juga di situ. Gimana ya, kita sedangkan biaya aja nggak ada gitu ya. Untuk biopsi aja lumayan gitu ya. Kalau menurut saya itu lumayan. Terus gimana dong? Akhirnya omnya Zaini itu yang selalu mendampingin Zaini gitu ya. Udah lanjutin aja, biar om aja yang cari uangnya. Dari situ sampai lah ya Zaini. Akhirnya pas selesai di biopsi, Zaini ada hasilnya kurang lebih 1 minggu. Bu, dokternya bilang ini tumor ganas. Tumor ganas ini harus segera di kemoterapi. Dari situ saya benar-benar ngedon sih ya, ngedon banget. Dengan saya berpikir ya Allah, mudah-mudahan saya bisa ngelewatin ini. Anak saya juga bisa kuat menjalanin ini. Dokter ngasih pilihan waktu itu, ibu mau ke rumah sakit yang mana? Mau Fatmawati apa rumah sakit Kanker Darmais? Saya jujur dok, saya nggak tahu itu rumah sakit apa dan di mana. Ibu nggak tahu rumah sakit itu di mana? Enggak dok, itu rumah sakit Jakarta. Apa nggak ada yang lebih deket di Depok? Kata saya. Nggak ada, itu emang pusat kanker. Dari situ saya benar-benar ya Allah nangis, saya nggak keluar ya. Dari situ ya udah dok, saya minta yang terbaik aja untuk saya ini. Yang penting saya benar-benar yang bisa di cover sama BPJS saja. Ya udah saya rujuk ke rumah sakit Darmais. Tapi untuk harus cepat ya bu ya, karena ini harus di kemoterapi. Dari situ saya sampai ngeliatin Zaini juga kayaknya berusaha tegar ya, anak walaupun sekecil gitu, karena saya ngeliat Zaini tuh, saya yakin ini tuh kuat. Dan alhamdulillah waktu itu gimana ya, besok mau ke rumah sakit, alhamdulillah ada saudara gitu ya datang ngasih untuk Zaini. Alhamdulillah besoknya saya langsung pagi-pagi itu ke rumah sakit Darmais. Dari situ dokternya bilang Zaini perutnya besar banget ya, harus segera di CT scan gitu ya. Nanti dijadwalkan 1 minggu lagi gitu ya.
nggak bisa dipercepat kata saya dok ya. Saya ngeliatnya kayaknya udah ini banget. Iya, yes, kata dokternya nggak bisa, harus nunggu 1 minggu aja dulu ya, soalnya kita kan untuk CT scan emang harus dijadwalkan gitu. Ternyata pas 2 hari dari rumah sakit Darmais itu, ini kondisinya makin buruk. Saya nggak ini kok perut saya ini tuh biru gitu ya, pusarnya itu biru. Akhirnya dokternya ya udah langsung bawa ke IGD gitu ya. Saya dari Depok tuh langsung pakai ambulans ya, langsung ke IGD. Nah dari situ langsung tindakannya dipercepat untuk CT scan-nya. Dan ternyata pas dirawat inap, hasil CT scan-nya keluar. Saya sambil berdoa, ya Allah mudah-mudahan hasilnya nggak apa-apa gitu ya. Akhirnya dokter ngebaca hasilnya, Ibu mohon maaf kata ini tumornya ini udah menyebar ke paru-paru. Dan biasanya kalau udah sampai ke paru-paru itu harapannya sedikit banget Bu. Perkembangannya Zaini setiap hasil CT scan gitu ya mulai membaik, terus sedikit-sedikit juga hilang gitu ya. Untuk kemoterapinya juga alhamdulillah, harusnya tadinya cuman sampai 6 protokol ya, ditambah 2 lagi jadi 9. Ya udah, akhirnya kita ikutin aja apa kata dokter gitu ya. Mudah-mudahan yang terbaik ini, alhamdulillah gitu ya, semuanya terjawab gitu ya. Zaini juga sampai sekarang alhamdulillah sehat banget gitu. Iya, alhamdulillah. Karena selama ini ngelihat saya sedih terus ya kan, mungkin Jenny juga bisa ngedrop, mungkin karena batin mungkin ya. Iya, kontak batin orang tua dan anak mungkin kayak begitu Kak. Kalau perjuangan saya sih sebenarnya nggak seberapa ya, karena untuk anak gitu ya. Apapun saya pasti perjuangin sebisa mungkin, tapi kalau emang Allah udah kehendak, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena Allah masih percaya sama saya gitu ya. Alhamdulillah Zaini masih sama saya. Dan untuk perjuangannya saya selama mendampingin Zaini itu sambil saya jualan, sambil jualan keliling saya, sambil gendong Zaini saya nggak pernah berpikir malu gitu, nggak pernah gitu. Yang penting saya intinya buat anak gitu, kita berjuang untuk Zaini, buat pengobatan Zaini. Saya nggak mau patah semangat demi anak. Iya, walaupun kita benar-benar pas-pasan tapi tetap mau berjuang gitu buat anak. Gambar bunga Iya boleh, gambar bunga lagi biar cantik. biar cantik kayak mama ya, cantik ya. Dia sih sebenarnya udah sering sakit dari kecil gitu kan, panas terus turun gitu kan, berobat sebulan itu bisa 2 kali 3 kali berobat gitu kan. Diagnosanya tuh beda-beda, dari yang dia dibilang paru-paru, terus dibilang kelenjar getah bening gitu, sampai akhirnya kondisi dia yang paling udah buruk banget itu badan dia tuh tiba-tiba putih banget tuh, terus palanya tuh kayak jenong gitu, jidatnya jenong gitu kan, terus matanya udah sayu gitu kan. Nah saya alhamdulillah ketemu dokter itu, dokter mungkin saya bilang tuh dokter hebat bagus deh. Dia bilang, Bu, saya rujuk anak ibu ya, kayaknya anak ibu punya kelainan nih gitu kan. Saya rujuk, saya dirujuk ke Fatmawati. Terus benar dia bilang, Ibu, anak ibu kanker darah gitu kan. Itu baru dirujuk sehari, lab semuanya, itu anak itu hebat. Trombosit turun, HB semuanya jeblok.
dia masuk HCU hari itu. Baru dirujuk hari itu, masuk HCU langsung. Apa ya, dia nggak pernah pisah sama saya. Saya pun jadi shock, kok anak saya divonis kanker darah ya. Langsung masuk HCU, disuruh dimasuk HCU kan dia. Kita pisah. Sama dia nggak boleh ditengok apa. Itu saya, apa ya, hari itu bener-bener hari, aduh ya Allah, kayak hari yang mungkin udahlah. Ini saya, bayangan saya, udah kalau nggak ada umur semuanya, sampai kayak gitu. Ayahnya nangis, sayanya nangis. Dia pun tadi, dia happy, kenapa? Dia tuh paling seneng ruangan yang berdingin AC. Dia udah sini, mama asik gitu, enak, ini ruangannya AC, dingin mah enak gitu. Padahal dia dorong di ruang ACU, menuju ruang ACU. Kitanya di situ yang, kita nangis tapi dia ngeliatin kita kan ya, enak mah, dingin di sini mah ya. Masuk ruang ACU, tutup, selesai. Udah kita nunggu di luar kayak gitu. Kita sampai mohon gini, dok, dia nggak bisa pisah dari kita kayak gitu gini. Bu, anak ibu kondisinya udah nggak bagus gitu. Tapi dia tetap happy dengan kondisi yang bener-bener yang apa sih ya, drop gitu. Tapi dia masih bisa yang ketawa, masih bisa ngajak bercanda kita. Sedangkan kita yang sini udah yang, ya Allah anak saya kanker darah gitu. Ya Allah anak saya kanker darah, nggak tahu gitu kan. Kita berpikiran orang awam, kanker itu nggak ada umur. Nggak panjang umurnya gitu kan. Udah itu hari-hari yang saya lewatin di situ, kita hanya bisa nengok dia itu mungkin setengah jam. Itu juga jam 12 sampai jam 1, setengah jam kita boleh bisa nengok dia gitu. Sejalan kayak gitu, akhirnya alhamdulillah bisa keluar lepas dari HCU. Kita masuk ke ruang inap biasa, di situ kita ngikutin protokol, mulai kemo dia yang harus tiap hari makanan dia menurut saya suntikan. Tiap hari dia harus disuntik dan disuntik. Menjelang kemo rambut dia botak. Tadinya botaknya sedikit. Pas mandi saya guyur botak habis. Benar-benar botak. Dia main Kak. Temennya ya, cimot kayak orang gila, rambutnya botak. Saya emosi Kak, ya. Saya pengen banget nih anak, pengen saya cubit, pengen kok ngatain anak saya gitu kayak orang gila. Rambutnya botak kayak orang gila gitu. Tapi saya kembali lagi, saya kuat buat anak saya. Dia bilang apa? Nggak apa-apa rambut saya botak, saya mau sembuh kok, kan saya di kemo, nanti rambut saya tumbuh lagi. Ayo mah kita pulang main di rumah. Ya Allah, itu saya kayak apa ya? Ya Allah, anak saya bisa jawab gitu. Di celak temennya tuh bisa jawab. Nggak apa-apa rambut saya botak, saya kan lagi diobatin, nanti juga numbuh lagi. Kita pulang aja yuk mah. Jadi dia nggak jadi main Kak, pulang. Itu saya dia aja kuat. Saya harus lebih kuat dari dia. Gitu. Gimana yang ngadepin temennya dia bisa jawab. Terus dia nggak bisa jalan kan Kak. Dia sempat nggak bisa jalan juga, tapi pingin ada rame di depan. Main juga gitu Kak. Saya main tapi saya pakai stroller itu ya, duduk di situ gitu, dorong-dorong. Kembali lagi temennya kayak gitu, lari-larian kayak gitu. Turun sini lari men, nggak Cimut gini, ya Cimut nggak bisa jalan ya katanya gitu ya. Terus dia nggak apa-apa kok katanya gitu. Aku nggak apa-apa nggak bisa jalan, nanti juga aku bisa jalan. Jadi dia nguatin gitu, tapi dia nggak malu gitu Kak. Dia nggak malu dengan kondisi dia gitu. Oh ternyata dia banyak belajar dari temennya, mungkin kalau dirawat itu kita banyak ketemu banyak orang teman. Oh si A ini nggak bisa jalan, oh si A ini botak. Tapi besok si A ini rambutnya tumbuh, oh ini nanti bisa jalan. Saya sebisa mungkin saya nggak mau dia nangis, nggak mau dia sedih. Saya harus bikin dia ceria, harus bikin dia ketawa aja, senang aja, bercanda apa. Saya harus buat dia senang. Itu yang saya lakuin tiap hari itu.
ngebuat dia senang aja dan happy terus. Sebenarnya kalau dipikir, ya ampun ini gitu kan, kenapa gitu, sempet saya ngelang, kenapa sih ya Allah gitu kan, kenapa kasih cobaan saya begini, kenapa ya Allah gitu kan. Saya mau punya anak sehat, cuman Allah kasih titipan, Allah kasih ujian, cobaan kayak gini, itu biar saya lebih kuat, biar saya lebih hebat. Saya gitu aja. Saya sekarang jadi orang hebat, saya jadi orang sabar, saya jadi orang kuat, saya jadi lebih banyak apa ya? Ya lebih banyak dekat sama Allah juga. Terus ya saya selalu bilang, Mama hebat. Saya hebat buat anak saya, super hebat. Saya takut kalau kehilangan anak saya. Seperti temennya itu, sama-sama dia berjuang sama-sama, berobat sama-sama, kemo sama-sama. Ternyata pada ninggalin anak saya. Jadi ada rasa khawatir saya tuh, saya takut kehilangan anak saya. Ada yang bilang waktu mama ngeliat kaki tes yang pas di amputasi mau pingsan gitu. Pas tes lihat mama sih, mama emang bengkak matanya, nangis semua kali. Kalau tes sih kepengennya sih kalau kepengennya ya kalau udah gede gitu udah bisa cari uang gitu, pengen bawa mama berangkat haji kan tes Islam, mama Islam pasti itu ada, terus beliin mama entah itu perhiasan atau apa gitu sebagai bentuk terima kasih. ya, walaupun itu nggak seberapa sama perjuangannya mama, tapi kan dengan itu bisa mewakilkan gimana rasanya terima kasihnya Tia sama mama. Itu sejak umur 5 tahunnya, sebelumnya belum ketahuan kan, sakit yang tiba-tiba semuanya serba mendadak. Hari itu juga, pagi itu juga nggak bisa jalan, nggak bisa pipis, nggak bisa pup, terus ya lemes, semuanya lemes. Akhirnya kita bawa ke puskesmas, dibilang sakit, dikasih obat aja, obat cacing lah segala macam lah ini, tapi ternyata nggak ada perubahan. Itu sebelumnya belum ketahuan kanker itu sejak itu berhari-hari sampai seminggu lah, kurang lebih seminggu bawa ke sumber waras. Dari situ dipakai kateter, dikeluarin tuh itu banyak kotoran kayak pasir gitu, dan dari situ baru dia bisa keluar pipis. Nah dari situ berhubung peralatan di situnya nggak komplit seperti di Cipto, akhirnya dirujuklah kami ke Cipto cari tahu. Dari situ mulai ketahuan kalau MRI 1,5 Tesla itu memperlihatkan bahwa dia itu ada kanker tumor medula spinalis tulang belakang. Oke. Itu dari umur berapa, Ma? 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Sampai sekarang dia umur? Sekarang 17 jalan 18. Tentunya cemas Kak, dengan kondisi yang perut membesar, pemasukan doyan, makan apa aja masuk, cuman untuk pembuangan nggak ada sama sekali. Untuk pipis, pup juga nggak ada. Semua pasti cemas ya seorang ibu. Jadi dengan cepat ya saya langsung bawa ke rumah sakit, soalnya dibawa ke klinik 24 jam pun dengan sarannya obat ini habis, nggak ada perubahan, langsung bawa ke rumah sakit. Akhirnya langsung saya bawa ke sumber waras, pertama kali saya masuk ke rumah sakit. Dari situ itu cuman dipasang kateter aja, itu cuman bisa ngeluarin pipis, pupnya belum bisa, hanya pipisnya aja gitu.
Akhirnya dirujuk ke Cipto. Dari situ awal semuanya ketahuan, dari apa yang di ininya apa semuanya ketahuan di Cipto. Nah, prosesnya panjang ya. Dokter Cipto bilang tumor medulla spinalis yang dia derita di tulang belakang itu dia merambat. Tumornya itu nggak hanya diam di tempat gitu loh Kak. Jadi dia ngerambat ke semua jaringan sampai ke kepala nantinya. Itu udah sebelumnya dari jauh hari udah diceritain sama dokter Cipto. Jadi kejadian kayak gini pun udah nggak kaget karena udah pernah denger dulu begini nih akibatnya. Maksudnya cara kerja tumornya dia gitu nyebar sampai ke kaki sini Kak, maaf di sininya dulu busuk bolong, bau sampai tembus ke tulang, cairan tulang dari sumsumnya itu keluar terus, itu yang bikin bau. Jadi dokter mau nggak mau ibu harus ikhlasin kakinya untuk amputasi. Awalnya nggak mau anak saya karena ntar nggak ada kaki gimana gitu kan. Tuh dari pas disuruh amputasi setahun lah baru anaknya mau itu. 2014 atau 2015 waktu itu amputasi kaki. 2014 turun operasi, 2015 baru dia mau operasi amputasi kaki. Dari situ langsung langsung di MRI kepala, nah ketahuan lagi dari situ penyakitnya ada lagi, nyambung lagi. Akhirnya dokter minta anaknya harus operasi. Sebelumnya nggak mau juga tuh, susah berapa bulan. Aku lirihin, Tias mau kejang terus kayak gini. Kan yang sakit siapa? Kan Tias yang ngerasain. Terus ya ketemu dokter yang enak lah, cara bicaranya enak. Kita nyari selamatnya Tias, daripada kita diemin, tumor itu berkembang, akhirnya menekan otaknya dia, nggak ada jalan lain kecuali memang harus diangkat. Akhirnya anaknya mau tuh, dokternya enak neranginnya kan. Akhirnya mau. Nah, alhamdulillah sekarang udah keangkat, tapi ya namanya sisa-sisa itu masih ada ya Kak. Proses jalan, berobat ke Cipto, awalnya 2 orang kan. Terus begitu lagi pas dirawat, anakku posisinya lagi di UGD, si Tias, papanya juga masih UGD, sama-sama sakit lah waktu itu. Ditambah saya ditelepon dari sekolahan, Bu, Markus Didi kejang-kejang, atau Ibu bisa datang ke sekolah. Ya saya langsung datang lah, anak saya titipin sama dokter, suster, saya pulang sebentar, saya telepon. Ternyata benar gitu. Nanti sampai sore masih kejang, bawa aja Bu ke rumah sakit. Itu saya bawa ke klinik Antonia waktu itu, anak saya yang tergede itu. Anak saya yang gede, langsung bawa ke Antonia, ternyata masih ada kejang juga dulu, udah dipinjemin yang dari pantat itu yang dimasukin obat untuk anti kejang, tetap masih kejang juga. Akhirnya dibawalah saat itu bareng-bareng. Jadi papa adiknya udah ada di UGD, di UGD Cipto, kakaknya masuk. Saya bawa ke situ 3 orang. Bahkan masuk kamar semua akhirnya, karena emang gimana ya, sakitnya mereka bukan sakit yang, oh ini cukup minum obat, bawa pulang nanti sembuh gitu. Akhirnya semua masuk rawat semua, dan itu hanya saya sendiri Kak, yang yang nangani semua, saya pribadi sendiri. Waktu itu sih masih ada SKTM ya, jadi biarpun capek saya lakuin, yang penting saya bisa bebas biaya dari semuanya gitu waktu itu. Capeknya bukan main, jadi udah capek tenaga, capek pikiran, capek hati, capek segala-galanya. Tapi apa boleh buat ya, memang itu keluarga saya, mau nggak mau, suka nggak suka, terima nggak terima, ya harus saya terima. Apapun resikonya saya tetap jalanin. Pertama ya pastinya di saat anakku masuk rumah sakit, 3 sekaligus, terus di saat suami saya nggak ada, ninggalin, itu titik terendah saya yang paling benar-benar saya hampir putus asa saat itu. Terus yang kedua, di saat anak saya divonis waktu itu dirawat di Siloam, divonis umurnya nggak lama lagi, ke 8 bulan lagi. Itu titik yang paling saya sakit banget gitu loh. Masa sih selama ini saya perjuangin anak saya, cuman tinggal lihat 8 bulan lagi, perasaannya di situ saya dua hal itu Kak yang paling saya, titik terendah saya yang paling saya hancur, benar-benar hancur Kak. 2 yang pertama, yang ketiga yang anak saya divonis benar-benar tumor otak. Nah itu 3 itu Kak, yang saya pikir anak saya sehat-sehat aja,
udah SMP ternyata divonis tumor otak. Di situ saya hancur juga Kak. Sakit Kak. Kenapa nggak saya Kak gitu loh. Kalau anak saya masih kecil-kecil kan kasihan Kak. Harusnya ke saya saja gitu, yang udah pernah hidup, udah pernah ya bahkan udah nggak penasaran kalau anak-anak kan belum ngerasain hidup, belum ngerasain enak hidup, maksud indahnya hidup kan suasananya. Saya kepengen semua penyakitnya buat saya gitu Kak, mau saya kayak gitu awalnya. Makasih. Ini siapa ibu? Harapannya untuk Zaini ya, Zaini bisa sembuh total. Yang terbaik Zaini aja. Apapun yang Zaini ke depannya gitu, saya selalu dampingin Zaini aja. Ini buat mama. Terima kasih. Oh, ini bunga untuk mama. Terima kasih, Nak. Saya mau dia jadi survivor kanker. Saya mau dia seperti anak yang lain. Bisa main, bisa sekolah. Saya pengen anak saya sembuh, sehat, panjang umur. Saya pengen, Kak. Seperti ini. Buat mama di sini. Mama kan. Iya. Mama juga makasih ya. Dia sudah mau berjuang buat mama juga. Sehatnya Tias kada terindah buat mama. Ya sayang. Mama seneng lihat Tias sekarang sehat. Perjalanan mama gak sia-sia. Ya sehat. Iya. Makasih ya udah nurut sama mama selama ini. Ya sayang. Mama sayang banget sama Tias. Buat mama. Itu cakep banget Nak. Selamat Hari Ibu. Terima kasih, sayang. Selamat Hari Ibu, Mama. Terima kasih, sayang. Makasih ya, Nak. Selamat Hari Ibu, Mama. Iya sayang. Terima kasih sayang. Jadi anak yang baik ya Nak ya. Sukses dalam hidup Tias. Sembuh dari semua penyakitnya. Doa mama yang terbaik buat Tias selalu. Siap?